Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik, akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Hari ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama sebuah kitab yang berjudul Tarbiyatul Abna. Tarbiyatul Abna yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Dan hari ini insyaallah kita akan mempelajari tentang bagaimana keadaan anak dengan iptek, gitu ya. Jadi sesuatu yang digarisbawahi di dalam Islam, ya, karena Islam ini adalah agama yang mengatur setiap sendi kehidupan, maka di dalam Islam pun dipelajari bagaimana hubungannya antara anak Bani Adam dengan perkara-perkara dunianya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan, ya akhwat, di dalam hadis beliau ketika beliau bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kata Rasulullah, kalian itu lebih tahu, ya, tentang urusan dunia kalian. Maksudnya adalah, ya, Rasulullah ingin mengatakan bahwa terkadang untuk masalah dunianya setiap zaman itu berbeda, dan kita sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW lebih tahu apa yang dibutuhkan di setiap zamannya, ya kan? Contoh misalnya zaman dulu kala belum ada yang namanya pesawat terbang, itu kan belum ada. Zaman sekarang ketika umatnya Rasulullah SAW akan berangkat umroh, berangkat haji, maka walillahilham Allah Azza wa Jalla berikan kepada umatnya Rasulullah pesawat terbang. Berbeda dengan zaman dulu kala, ya, ketika ada seorang dari luar kota Mekah ingin pergi haji atau pergi umroh, maka alat transportasi yang mereka gunakan itu biasanya adalah unta. Maka dari itu ada perbedaan masalah dunia di setiap zamannya, dan ini diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah ketika kita merubah sesuatu yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam urusan agama. Karena apa-apa yang berkaitan dengan agama, teman-teman, semuanya sudah diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah. Dan tentunya, ya, perkembangan iptek ini, Masya Allah, ya, di zaman kita ini berkembang sangat pesat. Apalagi di zaman anak-anak kita tumbuh, Masya Allah. Kita bisa lihat dari berbagai macam aspek, baik itu aspek pendidikan, ya Masya Allah. Ya, kita tahu bahwa zaman dulu kala, ya teman-teman, kita ini kalau mau belajar, sering itu kan kita menulis, nyalin gitu bahasanya dulu, ya. Ya Pak Guru, Bu Guru menuliskan di papan tulis, kemudian kita sebagai muridnya ikut menuliskan kembali di buku tulis kita masing-masing. Berbeda dengan zaman sekarang. Ya, zaman sekarang anak-anak Masya Allah, mereka sudah bisa menggunakan HP-nya untuk mengetahui sebuah ilmu pengetahuan. Masya Allah. Bisa mencari di sosial media gitu, ya, dalam kurun waktu yang sangat-sangat sebentar. Masya Allah. Atau misalnya dalam aspek sosial, ya, atau dalam aspek kesehatan, itu juga sangat-sangat berbeda.
dari zaman kita dulu dengan zaman anak-anak sekarang, Masya Allah. Dan iptek ini juga teman-teman diantara kelebihannya adalah membantu anak-anak kita untuk bisa memahami dunia. Ya, coba kalau dulu ya teman-teman, kita ini ingat nggak? Kita kalau punya teman di luar negeri, misalnya kan kita kirim apa tuh? Kirim surat pakai email gitu ya. Nah, zaman sekarang anak-anak sudah belajar berkenalan dengan lintas negara, Masya Allah. Dan ini sudah menjadi hal yang lumrah, apalagi anak-anak homeschooling yang terbiasa belajar online, ya. Maka Masya Allah dengan iptek ini, Masya Allah, sangat-sangat membantu mereka untuk bisa belajar dengan para gurunya, dengan para mentornya, dengan para syekhah, ya, dari berbagai belahan dunia, Masya Allah ya akhwat. Jadi Masya Allah ya, luar biasa zaman sekarang ini, Masya Allah bisa belajar ya dengan menggunakan media sosial ya, dengan jarak yang sangat jauh, dan ini Masya Allah serba canggih gitu ya, Masya Allah. Baik, nah apa pengaruhnya ya akhwat? Ya, pengaruh apa saja yang bisa didapatkan oleh anak-anak kita ya ketika iptek ini berkembang pesat ya, Masya Allah. Di antaranya anak-anak kita itu lebih maju ya, lebih paham dengan kondisi, Masya Allah, Masya Allah. Dan tentunya tidak semua apa yang didapatkan oleh anak kita zaman sekarang itu semuanya aman. Ada beberapa yang kita tahu bahwa dampak iptek ini tidak baik untuk anak-anak. Apa diantaranya ya, anak-anak kita seringkali menghambur-hamburkan waktunya, menghabiskan waktunya di depan layar misalnya ya. Kalau dulu anak-anak ya, sebelum ada sosial media yang sangat canggih ini, ya mereka kalau bermainnya hanya di tanah lapang dengan alam, ya waktunya sholat-sholat. Zaman sekarang ya dengan berkembangnya iptek, Masya Allah, ya anak-anak mulai asik dan sibuk dengan layar HP-nya masing-masing, sehingga mereka terkadang lambat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian Syekh Mustafa Al-Adawi juga ya akhwat, ya beliau menukilkan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mempelajari yang namanya ilmu hisab ya, ilmu perhitungan. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Isra 12? Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. Kata Allah, dan agar kamu mengetahui jumlah tahun-tahun dan perhitungan. Masya Allah ya. Jadi seorang muslim, kita ya sebagai orang tua boleh yang namanya mengajarkan matematika kepada anak-anaknya. Bahkan Masya Allah ya, ilmu matematika ini berguna untuk kehidupan anak-anak kita. Misalnya apa ya akhwat? Misalnya ya ketika anak kita itu belajar berdagang misalnya ya, maka ilmu ini akan sangat bermanfaat untuk anak-anak kita dalam menghitung laba misalnya ya, menghitung kerugian, Insya Allah. Lebih lagi, yang namanya matematika ini, ilmu matematika, ilmu hitung-hitungan, ini juga bermanfaat untuk mempelajari ilmu mawaris, ilmu yang berkaitan atau ilmu faraid, ilmu yang berkaitan dengan warisan. Dan Masya Allah ya teman-teman, sangat-sangat penting ya ilmu warisan ini zaman sekarang, karena banyak orang-orang tuh yang ternyata masih belum familiar dengan adanya ilmu warisan ini ya, itu ilmu mawaris. Dan teman-teman tahu ternyata beberapa tokoh dunia ya, terutama yang muslim, itu tertulis di dalam sejarah mereka para muslim yang hebat ya Masya Allah, dan ahli dalam bidang matematika. Di antaranya ada Al-Khwarizmi ya, teman-teman nanti mungkin bisa mempelajari bareng ya dengan anak-anaknya ya. Siapakah
Al-Khwarizmi ya Masya Allah. Dan ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tokoh-tokoh ya di bidang matematika itu dari Muslim, Masya Allah. Jadi memang ada ya Al-Khwarizmi ini seorang cendekiawan Muslim yang ahli di dalam bidang matematika. Kemudian ada juga teman-teman, kalau teman-teman pernah dengar ya, di antara ahli matematika dari kalangan Muslim itu adalah Al-Jabbar ya. Jadi Masya Allah ya, luar biasa Allah Azza wa Jalla menjadikan kaum muslimin ini bukan hanya pandai dalam ilmu agama, tetapi juga mereka pandai, ahli dalam bidang bidang matematika, Masya Allah. Ya, dan awal Al-Khwarizmi ini ya akhwat, beliau mendapatkan julukan Bapak Matematika Dunia, Masya Allah. Bapak Matematika Dunia, itu namanya Al-Khwarizmi ya, Masya Allah. Kenapa kita harus memperkenalkan Al-Khwarizmi ini misalnya kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita itu bangga ya, Allah jadikan sebagai seorang muslim. Jadi sejatinya Islam itu adalah agama yang tidak hanya melulu mengatur masalah agama, tapi Islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan urusan agamanya, Masya Allah. Ya, jadi nanti kita bisa belajar banyak ya teman-teman dengan anak-anak kita tentang tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang berpengaruh ya, yang memiliki ilmu ya, di mana telah tertulis dalam tinta-tinta emasnya ya. Ada yang ahli dalam matematika, ada yang ahli dalam astronomi ya, ada yang ahli dalam ilmu fisika ya, ada yang ahli dalam ilmu kedokteran ya. Ada juga yang ahli optik itu ada ya, Al-Haytham. Nah, itu juga beliau disebutkan terkenal juga sebagai bapak optik dunia dan juga pandai matematika. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bahkan Masya Allah ya akhwat, masalah bedah ya, ilmu kesehatan dalam bedah membedah, itu juga yang pertama kali menemukan teknik bedah itu kaum muslimin ya. Ada namanya Az-Zahrawi, Masya Allah. Beliau seorang yang ahli dalam ilmu bedah, Masya Allah. Jadi nanti kembali lagi ya, bisa belajar dengan putra-putrinya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan dalam surah Al-Anbiya ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana kondisi Nabi Daud alaihissalam ya, ketika di zamannya Nabi Daud itu dibuatlah baju-baju besi gitu ya, dibuatlah baju-baju besi, maka Allah Azza wa Jalla perintahkan ya, Nabi Daud alaihissalam untuk mengajarkan kepada kaumnya. Apa kata Allah dalam surah Al-Anbiya ya akhwat? وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya? Dan kami telah ajarkan kepada Daud ya. Siapa yang telah mengajarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membuat baju besi ya. Untuk apa baju besi ini? Agar bisa dipergunakan dalam berperang ya. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah engkau bersyukur kepada Allah. Jadi Masya Allah ya akhwat, Nabi Daud alaihissalam itu diantara mukjizat yang Allah Azza wa Jalla berikan ya kepada Nabi Daud. Allah Azza wa Jalla jadikan besi itu tidak keras ya, Masya Allah. Besi itu bisa digunakan ya dengan baik ya oleh Nabi Daud alaihissalam, Masya Allah. Dan tentunya setiap nabi punya mukjizatnya masing-masing ya. Dan di antara mukjizat yang
agung yang masih ada sampai zaman kita sekarang. Ya, padahal yang punya mukjizat ini sudah tidak ada. Di antaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hampir semua mukjizat para nabi itu tidak ada di dunia ini dengan meninggalnya para nabi, ya. Dan hanya Al-Qur'an inilah yang Allah Azza wa Jalla tetap pelihara walaupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada. Di zaman dulu kala Nabi Daud itu diberikan mukjizat untuk bisa melunakkan besi. Masya Allah ya, Masya Allah. Jadi banyak tuh beberapa mukjizat Nabi Daud alaihissalam, ya. Dan di antara mukjizat yang bisa kita pelajari adalah Nabi Daud alaihissalam, ya, diberikan sebuah karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, kerajaan besar, ya. Nabi Daud alaihissalam melunakkan besi. Kemudian Nabi Daud alaihissalam juga bisa berbicara, ya, sama seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, dengan beberapa binatang, ya, Masya Allah. Dan ini semuanya adalah mukjizat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi Daud. Kemudian di dalam surah Saba, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, berfirman agar Nabi Sulaiman alaihissalam, putranya Nabi Daud alaihissalam, untuk membuat baju-baju besi yang besar. Apa kata Allah? Ani'mal sabighati wa qaddir fis sard wa'malu salihah inni bima ta'maluna basir. Ya, buatlah baju-baju besi yang besar dan anyamlah. Lihat teman-teman, baju terbuat dari besi zaman sekarang itu kan kalau mau dianyam itu kan pakai ini, ya, pakai teknologi. Lah zaman dulu, zamannya Nabi Daud alaihissalam, besinya dilunakkan oleh Allah dan Allah perintahkan untuk menganyam besi ini agar dijadikan sebagai sarana untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Dan Masya Allah, ya, keluarganya Nabi Daud alaihissalam, keluarganya Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka adalah orang-orang yang diberikan kerajaan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi mereka itu Masya Allah tawadhu, ya. Mereka tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengutamakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dunianya mereka. Allah beri, ya, dunia kepada Nabi Daud, kepada Nabi Sulaiman. Allah tundukkan jin, Allah tundukkan binatang, ya. Allah berikan kesempatan Nabi Sulaiman, ya, untuk menguasai dunia ini, ya, memerintahkan jin untuk membuat istananya, ya. Tapi Nabi Sulaiman tidak menyombongkan diri kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman tetap menjadi hamba Allah yang tawadhu, menjadi hamba Allah yang patuh, dan menjadi hamba Allah yang mengutamakan salat dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, nanti kita bisa berkisah kepada anak-anak. Nah, kalaulah dunia itu Allah berikan kepadamu, maka jangan lupakan salat. Jadi, sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Sulaiman pun tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ya akhwat, diperbolehkan juga bagi kita untuk mengajari anak-anak kita tentang ilmu bahasa, ya, atau sebelum bahasa ilmu nahwu, ya, ilmu yang berkaitan tentang tata bahasa Arab, ya. Jadi kan dalam bahasa Inggris itu ada namanya grammar. Nah, dalam bahasa Arab itu ada ilmu tata bahasanya. Ya, di antaranya adalah ilmu shorof dan ilmu nahwu. Kalau disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi di sini hanya ilmu nahwu saja, ya akhwat, maka saya tambahkan bahwa penting juga kita mempelajari ilmu shorof. Kenapa? Karena yang namanya ilmu shorof, ya, itu kita bisa mengetahui tentang perubahan dalam kata, ya, perubahan dalam satu kata dengan mengetahui kata dasarnya. Contoh misalnya fataha. Fataha itu membuka. Alat untuk membuka mengikuti wazan mif'al atau miftah. Ya, miftah adalah kunci. Kunci itu alat untuk membuka. Nah, ini tidaklah kita ketahui, tidaklah anak-anak kita bisa tahu kecuali belajar ilmu shorof. Maka dari itu, ya, kalau kita belajar bahasa Arab atau anak-anak kita, ya, di sekolahnya belajar bahasa Arab, maka biasanya yang namanya ilmu shorof ini bersanding dengan ilmu nahwu karena dua-duanya ini penting. Ya, dua-duanya ini penting. Baik, dan tentunya Masya Allah, kenapa kita diperintahkan untuk belajar bahasa Arab? Ternyata di antara tujuannya adalah agar kita bisa mentadabburi Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran. Ya, apakah mereka tidak mendalami Al-Quran? Ya, maksudnya mendalami ini adalah mengetahui
apa saja isi kandungan dalam Al-Quran. Kan kita kalau ini ya akhwat ya, coba deh ya evaluasi diri kita masing-masing. Kan kalau kita belum bisa bahasa Arab ya, kita kan kalau baca Al-Quran kita hanya membaca lafaz bahasa Arabnya kan ya. Kemudian kita baru kalau ada waktu kita baca terjemahannya, kita baca tafsirnya. Masya Allah ya akhwat, orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya kemudahan untuk bisa belajar bahasa Arab tanpa harus melihat terjemahannya, mereka itu menikmati gitu loh. Jadi ketika membaca Al-Quran baik dalam sholat mereka ataupun dalam keseharian mereka itu terbiasa. Yang saya lihat ya orang-orang Timur Tengah itu terbiasa, mereka itu mendalami bacaan-bacaan mereka gitu loh, khusyuk gitu loh. Ketika membaca ayat itu membacanya itu dengan kehusyuan gitu loh. Jadi kalau misalnya ada ayat yang berkaitan dengan surga, mereka meminta kepada Allahumma inni as'alukal jannah. Ketika ada ayat berkaitan dengan neraka, mereka meminta perlindungan kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika minan nar. Apabila ada ayat larangan gitu ya, maka mereka tahu bahwa mereka akan membaca dengan intonasi larangan gitu ya. Dan Masya Allah ya akhwat, zaman sekarang ini Masya Allah sudah banyak sekali ya di antara ilmu yang bisa kita pelajari yang berkaitan dengan Al-Quran sendiri adalah ilmu al-ada ya. Jadi ilmu ada ini di antara manfaatnya adalah kita bisa tahu bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar dengan memahami isi Al-Quran itu sendiri. Baik, kemudian dulu Nabi kita Muhammad SAW pernah memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa, berbagai macam bahasa. Jadi Zaid bin Thabit ini adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW ya akhwat, yang terkenal dengan kecerdasannya, Masya Allah. Dan beliau di antara kelebihannya adalah mudah untuk belajar bahasa. Masya Allah ya akhwat. Coba deh kalau anak-anak kita nih ada yang Allah berikan kemudahan untuk belajar bahasa, ya kelebihan itu digali ya akhwat. Jadi diberikan porsi yang lebih besar. Karena memang setiap anak-anak itu berbeda-beda. Setiap anak itu diberikan kelebihan oleh Allah berbeda-beda. Ada yang ahli dalam matematika tapi tidak ahli dalam bidang bahasa. Ada yang ahli dalam bidang bahasa tapi tidak ahli dalam matematika. Ya, yang namanya hitung-hitungan tuh udah ahli banget gitu loh. Nah, ahlinya dalam bahasa. Jadi kalau suruh belajar bahasa itu bagus, kecerdasannya ada di bahasa. Ada juga anak yang tidak ahli dalam bidang matematika, tidak ahli dalam bidang bahasa, tapi dia mudah berinteraksi sosial. Ya, jadi Masya Allah, saya pernah menemukan seorang anak kelas 2 SD akhwat ya di Yogyakarta ini. Masya Allah ya akhwat, Masya Allah. Anaknya kecil, kelas 2 SD kan masih usia sekitar 9 tahun ya, 8-9 tahun. Itu Masya Allah, beliau itu sangat mudah gitu loh berinteraksi dengan siapapun yang beliau temui gitu. Anak kecil tapi ya Masya Allah, Allah simpankan ilmu, Allah lebihkan ilmu kepadanya, ya ilmu untuk lebih kenal dekat dengan siapapun yang ditemuinya. Masya Allah, Allahumma barik, semoga Allah memberikan keberkahan untuk usianya, Masya Allah. Nah, balik kembali Zaid bin Thabit ini ya akhwat, ya beliau seorang yang terkenal ya Masya Allah, ahli dalam bidang bahasa, juga beliau terkenal sebagai turjumatur Rasul. Maksudnya beliau itu seorang yang menjadi penerjemah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau Rasulullah SAW mau berbicara dengan seorang yang beda bahasa gitu ya, maka Rasulullah SAW memanggil Zaid bin Thabit. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Masya Allah ya, Zaid bin Thabit ini luar biasa. Beliau nih, Zaid bin Thabit nih teman-teman, mempelajari bahasa Suryani ya, itu hanya membutuhkan waktu 15 hari saja. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman, saya pernah melihat sebuah video di sosial media, ya, anak Indonesia, laki-laki, bukan lagi anak pemuda lah ya, pemuda Indonesia. Masya Allah, Allahu Akbar. Dia bisa mempelajari 9 bahasa ya, otodidak. Jadi belajar sendiri gitu, Masya Allah. Dan itu Masya Allah kelebihan yang Allah berikan. Ya, kelebihan yang Allah berikan. Tidak semua anak-anak itu diberikan kelebihan untuk belajar bahasa ya akhwat. Maka kalau misalnya ada di antara anak-anak kita yang mampu ya atas izin Allah diberikan kemampuan untuk belajar bahasa lebih dalam, ya kita berikan kesempatan itu gitu loh. Karena tidak semua hamba Allah, anak-anak itu diberikan kesempatan untuk pandai dalam bahasa, ya terutama bahasa yang baru bagi dirinya, ya Masya Allah. Jadi diperbolehkannya
anak-anak kita untuk mempelajari matematika, diperbolehkannya anak-anak kita untuk mempelajari bahasa, diperbolehkannya juga anak-anak kita untuk mempelajari ilmu-ilmu dunia yang lainnya. Asalkan ya kondisi yang awal yang ditanamkan adalah bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dalam bidang kesehatan juga Islam ya mengajarkan ya. Bahkan Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, apa kata Rasulullah SAW? Tadawu fa innallaha azza wa jalla lam yasna' da'an illa wada'a lahu dawa'an ghairu da'in wahidin al-haram. Kata Rasulullah. Berobatlah, kata Rasulullah, ya karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit melainkan menciptakan pula obatnya. Kecuali penyakit umur tua. Ya, al-haram itu penyakit yang memang karena tua gitu loh. Maka ini tidak bisa, maksudnya tidak ada obatnya, memang karena fitrahnya sudah begitu ya. Simba-simba gitu ya, misalnya ya teman-teman, sudah waktunya matanya blaur, ya sudah memang nggak bisa diapa-apakan lagi, itu sudah fitrahnya begitu. Atau misalnya non-sewu, simba-simba pendengarannya sudah berkurang, ya sudah memang fitrahnya begitu, Masya Allah ya. Jadi Masya Allah setiap penyakit itu ada obatnya. Bahkan Masya Allah Nabi kita Muhammad SAW pernah mengutus seorang tabib atau seorang dokter kepada Ubay bin Ka'ab untuk mengobati Ubay bin Ka'ab ini. Dan di antara yang masuk dalam ilmu kesehatan di zaman Nabi kita Muhammad SAW itu adalah ilmu bekam ya. Jadi ilmu bekam itu adalah ilmu yang masuk dalam ranah kesehatan ya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya akhwat, kalau kita pelajari sosok beliau ya, kemarin alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada saya untuk berbagi di Surabaya ya, baru datang tadi malam ini dari Surabaya ya. Masuk rumah pukul 10:30 malam ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah sekarang jumpa lagi dengan teman-teman yang ada di Surabaya dan sekitarnya, Masya Allah. Kemarin yang jumpa dengan saya di hari Ahad di Balai Pemuda ya, dalam acara halal market ya, itu kan saya menjelaskan tuh bahwa di antara keutamaan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah beliau ahli dalam bidang agama dan juga ahli dalam bidang kesehatan tib ya. Jadi Ibunda Aisyah ini juga Masya Allah ya, beliau juga belajar tentang ilmu kesehatan, karena yang namanya ilmu kesehatan ini juga diperlukan untuk kehidupan kita ya. Sampai-sampai Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau itu membuat beberapa buku tentang kesehatan itu sendiri. Kalau teman-teman mau belajar lebih dalam ya boleh belajar bukunya Imam Ibnul Qayyim. Di antara judul bukunya adalah At-Tibbun Nabawi. At-Tibbun Nabawi yaitu bagus sekali teman-teman, insyaallah sudah ada buku bahasa Indonesianya ya, buku tentang pengobatan ala Nabi. Itu Masya Allah bagus. Juga ada Ad-Da'i wad-Dawa. Ad-Da'i wad-Dawa itu juga ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Masya Allah. Baik. Kemudian di antaranya juga Islam memperbolehkan seseorang atau kita ya mengajarkan anak-anak kita tentang ilmu arsitektur ya. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan masalah teknik arsitektur ini dalam Al-Quran di surah Saba. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Jadi ketika Nabi Sulaiman memerintahkan kepada jin ya untuk membuat ya gedung-gedung yang tinggi dan piring-piring yang besarnya seperti kolam ya, Masya Allah, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku ya, ketika kisahnya Ratu Balkis yang akhirnya endingnya itu beriman kepada Allah dan Rasulnya ya. Masya Allah, ingat teman-teman kisahnya Ratu Balkis? Pernah nggak anak-anak kita dibacakan kisah tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis? Itu Masya Allah kisah yang luar biasa tuh ya, bagaimana ketika Ratu Balkis akhirnya datang ke istananya Nabi Sulaiman ya, dimana istananya Nabi Sulaiman itu dibuat semegah mungkin gitu, sampai-sampai bisa dibayangkan istananya Nabi Sulaiman itu lantainya saja terbuat dari kaca yang tidak ada belahannya gitu. Jadi maksudnya kacanya tuh rata, tidak ada
Kalau keramik zaman sekarang kan ada garis-garisnya. Itu enggak ada, semuanya rata. Masya Allah. Sampai akhirnya Ratu Balkis kan ketika menginjakkan kaki di istananya Raja Sulaiman, Ratu Balkis apa? Ratu Balkis mengangkat bajunya gitu ya. Dikiranya itu adalah air. Padahal ternyata kaca yang sangat indah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang diperbolehkan ya akhwat untuk mempelajari ilmu arsitektur ya. Apalagi ya Masya Allah anak-anak kita zaman sekarang itu Masya Allah ya tekniknya itu sudah luar biasa gitu ya Masya Allah. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperbolehkan di dalam Al-Quran ya untuk mempelajari tentang produksi tembikar gitu ya. Jadi tembikar itu kan sesuatu produk yang terbuat dari tanah gitu kayak. Ya, maka ini juga diperbolehkan. Ya, dan itu bagian dari alat-alat yang memang tembikar ini kan dibutuhkan oleh manusia ya. Biasanya zaman dulu kan pertungkuan ya. Nah, itu juga kan dibutuhkan ya oleh manusia. Jadi boleh mempelajari bagaimana cara membuat tembikar. Baik, kemudian boleh juga mempelajari tentang pertukangan ya atau perkayuan. Di Nabi Zakaria alaihissalam beliau juga termasuk seorang nabi yang terkenal dengan tukang kayu. Ya, Masya Allah. Bahkan di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal yang mana kapalnya itu terbuat dari kayu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi Masya Allah ya, boleh kita mengajarkan anak-anak kita belajar tentang ilmu perkayuan, Masya Allah. Dan tentunya ilmu perkayuan ini ya akhwat akan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, Masya Allah. Juga bolehnya anak-anak kita ya akhwat mempelajari tentang ilmu perotomotifan, apa itu? Ilmu pertransportasian, ilmu tentang bagaimana membuat kendaraan ya, bagaimana mengendarainya, itu keahlian yang boleh dipelajari oleh anak-anak kita ya, karena ya keahlian itu tentunya sangat bermanfaat ya untuk kita sebagai manusia ya dalam berinteraksi dengan sesama kita. Masya Allah, Masya Allah. Dan boleh juga ya anak-anak kita diajarkan bagaimana cara berperang ya, bagaimana cara bertahan, bagaimana teknik-teknik yang seharusnya diperlukan dalam masalah peperangan, itu juga boleh ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ya bahwa di antara persiapan untuk menghadapi orang-orang kafir ya di zaman dulu Rasulullah SAW itu yang perlu dipersiapkan adalah ya belajar tentang ilmu bagaimana teknik-teknik berperang gitu ya, Masya Allah. Dan ini juga diperbolehkan. Jadi kalau misalnya anak kita belajar bagaimana cara memanah, bagaimana cara menggunakan pistol, tapi tentunya dengan berizin ya, maka ini juga diperbolehkan. Atau bagaimana cara berkuda, ya itu juga boleh, silahkan. Karena nanti akan ada masanya ya akhwat, yang namanya teknologi ini kelak ya, ada masanya itu sudah tidak ada lagi, habis gitu ya. Jadi nanti kembali kayak zaman dulu lagi ya. Maka dari itu ya diperbolehkannya kita untuk mengajarkan anak-anak kita dengan ilmu peperangan ya, ilmu bagaimana anak-anak kita menyiapkan teknik-teknik perang itu sendiri. Baik, kemudian Syekh Mustafa Al-Adawi beliau menyebutkan bahwa di antara ya metode pendidikan atau kurikulum ya, di antaranya yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah keterampilan. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Keterampilan ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita ya akhwat, terutama keterampilan hidup ya. Jadi ada beberapa keterampilan yang memang seharusnya ya kita ajarkan kepada anak-anak kita ya. Bagaimana cara anak kita menyediakan makanan, misalnya ya, misal, atau bagaimana anak kita berinteraksi dengan yang lain, ya, bagaimana pula misalnya anak kita berempati, peduli, ini juga keahlian yang harus dipelajari oleh anak kita. Bagaimana anak kita diajarkan bagaimana membuat keputusan, Masya Allah, dalam menghadapi berbagai macam masalah. Itu juga kita ajarkan bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana mengelola emosi, Masya Allah. Ini semua adalah keterampilan-keterampilan atau life skill yang memang
butuh kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya karena banyak zaman sekarang itu ya akhwat, ya sebuah masalah yang akhirnya jadi semakin rumit gitu ya. Karena ternyata adanya komunikasi yang tidak baik ya. Hubungan suami istri yang seharusnya langgeng. Saya sering sekali mendapati ya Masya Allah seorang akhwat misalnya curhat itu ujung-ujungnya tuh kurang adanya komunikasi yang baik gitu loh antara dirinya dan anak-anak, antara dirinya dan pasangannya. Jadi keterampilan berkomunikasi ini juga perlu ya akhwat. Ya, jadi diajarkan anak-anak kita bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Baik, kemudian Syekh Mustafa Al-Adawi juga beliau mewanti-wanti kita untuk bagaimana mengajarkan kepada anak-anak kita untuk terus ya belajar ya, tidak pernah berhenti untuk belajar apapun yang bermanfaat baginya ya. Jadi diajarkan ya apa-apa yang memang bermanfaat untuk anak-anak kita ya, terutama masalah adab ya akhwat. Adab ini zaman sekarang Masya Allah sesuatu yang mahal harganya gitu ya Masya Allah. Dan sebelum ya anak-anak kita belajar tentang ilmu dunia, maka Syekh mengatakan hendaklah kepada kita orang tua untuk mengajarkan tentang bagaimana masalah agama ya. Karena ini adalah pondasi ya, pondasi. Misalnya contohnya Rasulullah SAW melarang kita untuk curang misalnya ya. Maka kita ajarkan bahwa Rasulullah SAW melarang kita untuk menipu. Ya, man ghasyya falaysa minna. Barang siapa yang menipu maka bukan golonganku, kata Rasulullah. Sehingga anak-anak kita kalaupun nanti suatu hari kelak beliau menjadi seorang pengusaha, ya, maka Allah jadikan pengusaha muslim yang jujur gitu ya. Ataupun misalnya anak-anak kita Allah jadikan sebagai seorang yang memiliki profesi, ya misalnya untuk sebuah bidang, maka dia menggunakan profesinya itu dengan jujur ya, bukan untuk menipu orang, bukan untuk malpraktek dan lain sebagainya. Memang kondisinya anak kita itu zaman sekarang ya akhwat, krisis mental, krisis akhlak mulia gitu ya. Jadi tugas kita ya akhwat ya, di samping mengajarkan anak-anak kita untuk belajar ilmu dunia, yang pertama yang harus ditekankan adalah ilmu agama. Dan tentunya ya ilmu agama ini juga erat kaitannya dengan kehidupan anak-anak kita nanti ya. Jadi ajarkan bagaimana cara sholat yang benar, ajarkan bahwa Allah Azza wa Jalla itu adalah zat yang maha melihat, yang maha mengetahui. Ajarkan anak-anak kita apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis ya. Dan ajarkan juga kepada anak-anak kita bagaimana seharusnya beradab kepada Allah dan Rasulnya dan juga beradab kepada sesama manusia. Nah, semoga dengan kita berikan itu semuanya kepada anak-anak kita, maka apapun nanti profesi yang Allah berikan kepada anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang salih, anak-anak yang takut kepada Allah, anak-anak yang tidak menjadikan dunia itu adalah salah satu prioritasnya, tetap yang menjadi prioritas adalah akhiratnya. Dunia hanya menjadi sebuah sarana untuk bekal anak-anak kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena memang beberapa ibadah juga membutuhkan dunia ya. Contohnya apa? Contohnya ibadah haji, ibadah umroh, itu kan juga membutuhkan dunia ya. Tapi tidak kemudian ya anak-anak kita akhirnya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik akhwat, insyaallah sampai di sini kita belajar bersama ya. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Ya, kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salat wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.